Selamat pagi Bu Ida dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alexander Sanibara. Saya akan menyampaikan dan mengerjakan tugas saya, yaitu menyampaikan pandangan pengarang dan interpretasi. Di sini novel yang saya pilih yaitu Dilan. Dia adalah Dilanku tahun 1991. Yang pertama saya baca adalah sinopsisnya. Sinopsis buku. Novel ini berkisah tentang kelanjutan dari novel Dilan 1991. Bedanya novel ini lebih banyak menceritakan perjuangan cinta antara Melia dan Dilan. Kisah Dilan 1991 masih berkutat tentang asmara cinta Dilan dan Melia. Setelah resmi berpacaran, hubungan Dilan dan Melia semakin terjalin dengan manis. Hari-hari keduanya dilalui dengan bahagia karena tengah di mabuk asmara ini. Namun di masa bahagia itu pasti ada masalah yang terjadi. Di novel ini kita melihat betapa susahnya Melia mempertahankan cintanya pada Dilan. Dia harus menghadapi gempuran cowok-cowok yang naksir padanya. Mulai dari Benny, mantan pacarnya yang belum terima diputusin, Kang Adi, guru privatnya yang mahasiswa ITB, Yugo, teman masa kecil yang baru balik dari Eropa, sampai Pak Kedi, guru magang di sekolah Milea. Semua lelaki itu ditolak demi Dilan seorang. Namun apa yang dilakukan Dilan? Dilan ternyata tidak bisa melepaskan diri dari geng motornya. Gara-gara berkelahi dengan Anhar, Dilan dikeluarkan dari sekolah. Namun itu tak membuatnya jera. Ia bolak-balik berkelahi sampai harus berurusan dengan polisi. Nah, kenapa Dilan bisa berurusan dengan polisi? Dilan bisa berurusan dengan polisi dikarenakan ia dan geng motornya ingin membalas dendam dengan abangnya Anhar. Kenapa dia ingin membalas dendam dengan abangnya Anhar? Kala itu Dilan sedang bersantai di warung Mpok Em. Tiba-tiba datang segerombolan orang berjumlah 4 orang menghampiri Dilan dan berkata, "Jagoan kamu, ngajak ribut kamu." Dilan pun membalas, "Ada apa ini, Bang? Ada apa ini, Bang?" Abangnya Anhar pun tanpa basa-basi memukul Dilan dan terjadilah keributan di warung Mpok Em. Karena di tempat Mpok Em sempit, Dilan pun tidak bisa bergerak leluasa dan mengalami kekalahan. Setelah terjadi pengeroyokan itu, Dilan dan geng motornya ingin membalas dendam ke kelompok yang mengeroyok di warung Mpok Em itu. Waktu sudah menunjukkan malam hari dan Dilan ingin segera melakukan pembalasan. Mile yang saat itu sedang bersama Yugo mengetahui bahwa Dilan ingin menyerang kelompok abangnya Anhar. Melia pun menghampiri Dilan yang sedang berkumpul dengan geng motornya di depan kafe. Melia pun berkata, "Kamu pengen menyerang ya?" Enggak ya, aku nggak nyerang," balas Dilan. Melia pun membalas, Kamu kalau nyerang kita putus." Dilan pun kaget dengan perkataan Melia yang dengan mudahnya ingin mengatakan putus kepadanya. "Ya kok ngomongnya begitu?" balas Dilan. Yugo pun menghampiri mereka. "Ada apa ini? Melia, ayo kita pulang." Melia pun memelas, "Yugo, tunggu di mobil aja." Dengan kesal Dilan membalikkan badannya, tapi ditahan dengan Melia. "Kamu pengen kemana?" Dilan membalas, "Katanya pengen pulang." Dah, Melia pun nangis dan pulang. Dengan amarah yang sudah melebihi batas, Dilan dan geng motornya pun melanjutkan aksinya untuk membalas dendam. Menuju tempat berkumpulnya kelompok Abang Anhar, ternyata aksi mereka sudah dipantau polisi. Terjadi aksi kejar-mengejar dan akhirnya mereka pun tertangkap. Itulah yang terjadi kenapa Dilan bisa terlibat dengan kepolisian. Tapi puncaknya, salah seorang kawan Dilan tewas dibunuh. Mile yang luar biasa khawatir tak bisa mencegah Dilan keluar dari geng motor. Hingga akhirnya kata itu terucap, putus. Yang bikin gregetan di buku kedua ini terletak pada sikap sejoli ini. Milea begitu mencintai Dilan, tak ingin Dilan celaka gara-gara kenakalannya. Di sisi lain, Dilan juga tak begitu saja meninggalkan kawan-kawannya. Cowok umumnya punya rasa solidaritas dengan kelompoknya. Cowok biasanya juga tak suka dikekang ceweknya.
Jadi persoalan cinta Milea dan Dilan ini persoalan khas remaja. Tengok remaja cowok mana yang tidak mengalami dilema antara pacar dan teman pada satu kesempatan. Dilan akhirnya bilang kenapa ia tak memperjuangkan Milea tetap jadi pacarnya. Aku tidak suka dikekang, katanya. Akhirnya kita memang harus terima Dilan dan Milea tidak bersatu. Sebagai pengobat hati, kita tahu Milea hingga dewasa masih menyimpan perasaan pada Dilan. Bahkan ketika ia punya pria tambatan hati baru dan menikah pria itu. Masih pacaran dengan Dilan seperti masa pacaran remaja di masa SMA adalah bagian dari proses pendewasaan dirinya. Poin utama buku Dilan 1991 justru terletak di situ. Proses keputus atau pelaminan itu yang penting dan turut andil membentuk pribadi seorang. Itu tadi yang saya bacakan adalah sinopsisnya, dan sekarang saya akan membacakan interpretasi saya terhadap pandangan pengarang. Pandangan saya terhadap novel ini adalah novel yang bagus untuk ukuran novel romansa dan masa remaja, karena masa remaja merupakan masa yang sangat-sangat menyenangkan dan juga tidak dapat tertebak. Novel ini merupakan karya Pidi Baik. Siapa yang tidak tahu tentang penulis satu ini? Salah satu penulis hebat Indonesia. Kemampuan penulisannya dalam merangkai setiap kata dan menggunakan diksi yang tepat selalu menarik dan untuk disimak. Cara menggambarkan tokoh dan suasana menggunakan sudut pandang orang pertama membuat pembaca larut terhadap cerita. Gaya penulis menggambarkan cerita sangat-sangat unik sehingga membuat pembaca bisa hanyut dalam peristiwa. Bisa membuat pembaca senyum-senyum sendiri. Sejak Dilan 1990, awalnya kita kira sudah bisa tertebak akhirnya. Pasti akan seperti novel-novel romansa pada umumnya. Tapi ternyata salah ini merupakan hal yang jarang terjadi di novel romantis. Penulis novel membuat jalan cerita menjadi sulit ditebak. Itu juga merupakan hal yang baik untuk novel ini. Ya, setiap novel pasti ada kurangnya. Kurangnya novel ini adalah percakapan dialog yang kadang-kadang garing. Tidak semua percakapan lucu, tapi dilakukan dengan kata seperti hehehe, hahaha. Jadi sekian tugas penyampaian interpretasi pandangan pengarang dari saya. Sekian, terima kasih.